Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Selamat kita siang, Pak. kita lanjutkan kuliah kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membuat sebuah instrumen penelitian. Betul ya? Seperti ini contohnya. Kelihatan gambarnya? Baik. Instrumen penelitian ini berbentuk skala sikap. Ini ada SS sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya. Nah, instrumen yang kalian kemarin buat, kemudian kita akan uji validitasnya. Misal dari 25 soal dalam instrumen kalian, apakah seluruh soalnya telah memenuhi unsur validitas? Dari 25 soal, misalkan validnya 20, yang 5 tidak valid. Berarti yang 20 soal itu akan diberikan kepada sampel penelitian. Yang 5 soal itu dibuang. Ya, tidak perlu dimasukkan dalam soal untuk sampel penelitian. Lalu bagaimana cara mencari validitas dan reliabilitas? Nah, hari ini Pak Adi akan ajarkan cara mencari validitas dulu. Ya. Nah, kemudian perhatikan, misalkan nomor 1, ya, jawaban siswa adalah sangat setuju, maka skornya adalah 5, sesuai dengan kemarin skala sikap Likert. Lalu yang nomor 2, misalkan jawaban siswanya adalah setuju, kita kasih nomor 4, skor 4. Nomor 3 sangat tidak setuju, kita kasih skor 1 dan seterusnya. Ya. Jadi skornya adalah mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, skor-skor ini untuk apa, Pak? Gitu kan. Ya, jawaban siswa yang sangat setuju, setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu dan tidak setuju itu untuk apa? Nah, skor ini nanti kita akan konversi, akan kita buat ke dalam Excel. Gitu ya. Kelihatan nggak Excelnya? Excelnya kelihatan nggak? Belum, Pak. Ya, Belum, baik. Pak. Ini kita stop share dulu. Berarti Pak di full screen. Nah, ini Excelnya. Yang tadi jawaban siswa 5, kemudian 4, 4, dan seterusnya, nanti akan kita masukkan seperti ini. Ini masih banyak yang join. Ya. Baik. Nah, setelah kalian tulis di sini, misalkan nomor responden itu siswa nomor 1 tadi, jawabannya adalah 5, 4, 4, 4, 4, 3, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Itu nanti akan kita tuliskan di sini. Jawaban siswa nomor 1, siswa nomor 2, siswa nomor 3, siswa nomor 4, sampai dengan 25 jawaban. Di sini ada 25, lihat ya. 1 sampai 25. Paham sampai di sini? Paham sampai Paham, sini? Pak. Paham ya? Paham, Pak. Jadi kalau ada 30 responden itu artinya adalah 30 siswa, semua kalian masukkan ke dalam sini. Jadi ada 30 siswa dengan 25 butir soal. Gitu ya. Untuk mencari validitas dan reliabilitas, yang pertama kali kita lakukan adalah menjumlah secara horizontal. Ya, ini tinggal diblok saja. Ya, ini tinggal diblok saja. Silakan dibuka Excelnya semua. Ini tinggal kalian blok saja, kemudian kita akan jumlah. Ya. Ini sudah ada jumlahnya adalah 102. Ya. Tadi tinggal diblok, ya, diblok semuanya. Kemudian ada tanda ini sumasi jumlah. Nah, klik tanda sumasi ini. Lihatin kursor Pak dia bergerak. Ini ada tanda sumasi atau jumlah, klik saja. Ya. Sudah? Atau kalau tidak bisa, pakai formula. Sama dengan gitu ya. Sum itu jumlah, gitu ya. Mana nggak keluar?
sama dengan sum jumlah buka kurung ini di blok dari 1 sampai 25 tutup kurung enter. Lihat ya. Lihat kursornya begini, sum gitu ya. Sum buka kurung sama dengan sum, kemudian di blok, kemudian di enter. Lihat enter sama dengan 102 juga. Paham ya sampai sini ya? Jika sudah, untuk mencari ke bawahnya, kalian tidak usah pakai rumus lagi, tinggal klik saja nih ada tanda hijau 2 kali. Keluar dengan sendirinya. Di pojok kiri kanan bawah itu ada tanda hijau, ya, apa diulangi. Ada tanda hijau, ini tanda hijau nih, kotak ini ada tanda hijau kecil di sini, diklik 2 kali. Nah, akan muncul dengan sendirinya. Jadi ini adalah jumlah dari seluruh data. Yang paling bawah dibuang saja. Sampai sini sudah bisa dilakukan? Sudah, Pak. Nah, baik, semuanya sudah ya. Nah, kita masuk kepada bagian yang krusial. Ya, kita mencari angka korelasinya. Di sini ada R korelasi. Lihat. Ya, Pak Adi kasih R korelasi di angka 36. A35. A35. Ini masih banyak yang ya. Nah, sudah di sini R korelasi kita taruh di B35, di yang pertama, korelasi yang pertama. Kita akan mengkorelasikan jawaban siswa dengan jumlah jawaban seluruh siswa. Caranya bagaimana? Lihat rumusannya. Klik sama dengan. Ya, sudah sama dengan tulis Corel. Lihat di atas padi ada tulisan Corel, ada? Corel, setelah Corel buka kurung. Corel artinya adalah korelasi. Ya, sama dengan Corel, artinya korelasi. Di situ muncul nggak array 1 sama array 2? Ada tulisan array 1, ada array 2. Ada, Pak. Ya. Nah, di situ ada titik koma ya. Array 1, titik koma, array 2 gitu kan. Array 1 adalah data yang pertama. Kita blok data yang pertama. Ini mulai dari nomor 1 dari atas sampai nomor 1 di bawah. Ya, sampai dengan 30. Paham? Ya, paham ya. Lalu tadi diminta tanda titik 2. Nah, ini ada nih, titik 2 nih ya. Titik 2. Kemudian array 2 kan? Array 2-nya bagaimana? Array 2-nya adalah jumlah yang paling belakang. Yang di blok adalah jumlah yang di AA ini loh, yang paling belakang, yang di 102. Kita blok lagi. Kita blok ya sampai 90. Lalu kita tutup kurung. Itu. Jadi tadi yang B5 sampai B34 sebagai array 1, AA5 sampai AA34 sebagai array 2. Lalu tutup kurung. Sudah bisa semuanya? Sudah bisa semuanya? Belum, Pak. Hanya belum. Titik 2-nya nggak muncul, Pak, pas di copy. Di sini nggak muncul? Iya. Titik koma, bukan titik 2. Iya, titik koma, Pak. Nggak muncul. Masa nggak muncul? Muncul dengan otomatis itu. Sendiri muncul dengan otomatis. Diulangi lagi. Ya, Pak diulangi korek, gitu kan? Iya. Ini B5 sampai B34 sudah. Kalau B5 sudah, sampai titik koma, bukan titik 2, titik koma. Ya. Tergantung kamu lihat di formula kamu dia pakainya titik koma atau titik 2. Kadang ada berbeda-beda ya. Tampilan tahun 2016, 2019, 2010 biasanya beda-beda tuh. Ada yang titik koma, ada titik 2. Tadi pakainya titik koma. Tergantung tadi di arahnya. Lalu kemudian diblok lagi bagian akhir. Lalu kalau sudah, ya apa yang kalian lakukan? Tutup kurung, lalu enter. Apa yang terjadi?
Setelah di-enter apa yang terjadi? Tahu, Pak. Muncul angka di situ? Belum, tahu. Muncul angka nggak di situ? Fatima, Muhammad, Ipan? Muncul angka nggak di situ? Belum, Pak. Belum. Udah, Pak. Udah, berapa Pak. angkanya? Kosong berapa tuh? 0,51. 0,51. 57 apa 51? 0,57 ya, Pak. 57. Pak. Ya, betul ya. Bisa ya. Nah, setelah itu Ya, kita Pak. kembalikan ke tadi yang 0,57. Gitu ya. Ya, kursornya kita kembalikan ke 0,57 tadi. Kita akan tarik ke sebelah kanan. Tapi supaya nanti kursor yang paling akhir ya AA-nya tidak bergerak, maka lihat formula yang paling atas yang tadi di Corel. Ini lihat kursor tadi paling atas. Untuk AA-nya kita kasih dolar, lambang dolar supaya dia tidak bergerak. Ya, tujuannya adalah supaya dia tidak bergerak. Ya. Nanti yang bergerak adalah dari 1 sampai 30 ke kanan, tapi yang AA-nya tidak bergerak. Jadi kita kunci, kasih angka dolar. Sudah angka dolarnya? Nah, kalau sudah angka dolarnya selesai, ya, lalu kalian enter lagi. Masih tetap 0,57 nggak? Masih tetap 0,57? Masih, Pak. Ya. Lalu kita tarik ke kanan. Cara nariknya tadi, yang pojok kanan sebelah bawah itu, yang ada tanda hijaunya, kamu tarik ke kanan. Kamu geser ke kanan. Apa yang terjadi sekarang? Ada nilainya? Ada nilainya semuanya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, ini adalah korelasinya. Jadi kita tidak menghitung satu-satu, kita menghitung korelasinya. Lalu yang berikutnya kalau sudah, kita bandingkan dengan R tabel. R tabel itu apa? Ya, nilai yang didapatkan dari tabel korelasi. Ya. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah jumlah respondennya. Respondennya berapa? 30. Maka dalam tabel itu adalah 0,36. Nanti dilihat ya, ini 0,36 itu karena respondennya adalah 30. Nanti kalau 40 berbeda lagi, kalau 50 berbeda lagi. Ya. Kalau sudah, ini langsung tarik ke kanan. 0,36 itu kita tuliskan. Dilihat dari tabelnya. Oke. Sudah sampai sini bisa diikuti? Ya, respondennya 30, maka R tabelnya adalah 0,36. Nanti lihat di R korelasi tabelnya, buku statistik. Kalau sudah, lalu kita lihat status, dia valid atau tidak valid. Bagaimana menentukan valid dan tidak valid? R korelasinya harus lebih besar daripada R tabelnya. Sekali lagi, R korelasinya harus lebih besar dari R tabelnya. Yang pertama, R korelasi 0,57, yang R tabelnya 0,36, berarti dia apa? Valid. Makan Padi? Yang nomor 2 valid nggak? Enggak, Pak. Tidak valid. Valid. Tidak valid. Yang nomor 3 valid nggak? Tidak valid, Pak. Tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena lebih besar yang... Karena lebih besar yang... Sekarang dari 25 soal, hitung berapa yang valid, berapa yang tidak valid. Kamu lanjutkan ini. Valid, tidak valid, valid, tidak valid. Kamu lanjutkan. Ya. Kamu lanjutkan berapa yang valid, berapa yang tidak valid. Silakan. Valid. Sudah? Berapa yang valid, berapa yang tidak valid?
Gimana? Baik, sudah dihitung berapa yang valid, berapa yang tidak valid? Halo, Yang valid 4, Pak. valid 4, yang tidak valid 21, Pak. 21. Nah, sekarang dari 25 soal, yang tidak validnya adalah 21, yang valid hanya 4, itu yang 21 dibuang. Sisanya berapa soal berarti? 4 soal. Kira-kira bisa nggak 4 soal diberikan kepada sampel penelitian? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira yang 4 soal? Tadi kan yang valid hanya 4 soal kan? Yang 4 soal itulah yang wajib diberikan kepada sampel. Jadi soal sebelum diberikan kepada sampel penelitian harus diuji validitas dulu. Ya. Kalau yang validnya 4, ya berikan kepada sampel 4 soal tadi. Tapi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak memenuhi standar atau syarat atau perwakilan soal. Anda bayangkan soalnya 25 yang valid 4. Lalu hanya 4 saja yang diukur nilainya. Mau nilai berapa nantinya? Gitu ya. Minimal ya sedapat mungkin adalah 75% dari soal yang valid dan 25 soal yang tidak valid, 25%. Jadi kalau 25 itu lebih kurang ada 20 yang valid, yang 5 tidak valid itu boleh. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya ternyata menghitung validitas, yang tidak valid itu ada 21, yang valid hanya 4. Lalu bagaimana kelanjutannya? Soalnya batal. Berarti Anda harus buat lagi instrumen penelitian yang diperbaiki, kisi-kisinya diperhatikan kembali dengan teori yang dikembangkan di bab 2. Ya. Ulangi lagi, jika nanti yang validnya itu terlampau banyak, terlampau sedikit yang validnya, maka instrumennya wajib dikaji kembali. Soalnya diulang kembali sampai betul-betul valid sebanyak 75%-nya. Paham maksud Padi? Paham sampai di Pak. sini? Paham ya? Ngerti ya? Ya. Pak. Kuliah kita pada siang hari ini adalah seperti itu. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah yang kalian telah buat instrumennya kemarin, ya, itu kalian coba hitung validitas dan validitasnya dulu. Minggu depan insya Allah kita bicara reliabilitas. Ya, hitung validitasnya. Untuk mengisi kolom-kolom ini 1 sampai 25 ini bebas. Ya, anggap saja ini jawaban dari siswa. 5 4 3 2 1 2 1 3 5 4 itu bebas ngisinya. Ya, anggap itu adalah jawaban dari siswa. Dari situ nanti tolong dihitung sampai uji validitas dan lihat berapa yang valid, berapa yang tidak valid. Di save, kemudian dikirim ke WA group seperti biasa. Pak ditunggu hingga pukul 5 sore hari ini. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa Pak, dipahami? berarti nggak tulis tangan kan, Pak? Bagaimana? Enggak, untuk Berarti yang sekarang tulis nggak tulis tangan. Yang sekarang kan kita bicaranya soal apa? Soal komputer kan, menghitung validitas. Oh, iya, Berarti kita Pak. tidak hitung tangan. Ya, bisa Fatimah Zahra? Muhammad Pak. Ivan, Insya Allah. Arneta, Agina, gimana? Iya, Pak. Pak, saya Ya. mau nanya, Pak. Betul, ya silakan. Ini kan kalau instrumen saya itu cuma 4 ya, Pak. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sama sangat tidak setuju. Oh. Berarti pakainya 4, 3, 2, 1 ya, Pak? Iya, betul. 4, 3, 2, 1. Kalau tadi kan tadi 5 ya, yang mau dicontohkan 5 kan? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Seperti itu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak dicukupkan. Ini Pak direkam. Nanti biar Pak disampaikan kembali bagi teman-teman yang hari ini tidak bisa ikut nge-zoom. Nanti insya Allah bisa lihat nih hasilnya. Gitu ya.
Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum Pak dicukupkan, ada yang mau bertanya lagi? Bapak, saya ingin bertanya. Silakan, siapa yang bertanya? Wiwi, Pak. Iya. Ini nanti hasilnya di-share ke grup ya, Pak? Iya, WA grup saja. Dikirim saja melalui WA grup saja. Biar Pak Adi nanti cek. Ya. Oh, Tuh. ya baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Siapa lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, Pak Adi cukupkan kuliah kita pada hari ini. Selamat menikmati mengerjakan latihannya. Ya, Pak Adi tunggu hingga pukul 5 sore hari ini. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.